Postingan adalah biasa, tinggal digunakan untuk apa, tujuannya untuk apa, itu saja. Posting foto dan sebagainya. Kalau tujuannya adalah jelek, ya jelek. Cuman yang anehnya adalah hidupnya hanya postingan, nggak sempat zikir waktu tawaf. Nah ini adalah itu yang perlu dibenahi. Baik, ini adalah masalah posting, jadi kita tidak gampang nilai unis. Kemudian, apakah ibadah harus diekspos, apa diberitakan dan sebagainya? Kita ada urusan riya, nggak ada, bukan seperti itu kok. Riya itu sangat pribadi di dalam hati kok. Riya adalah urusan sembunyi di dalam diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Afwan izin bertanya, bagaimana pandangan Buya tentang hukum mengambil selfie di depan Ka'bah, kemudian diposting di media sosial? Dan bagaimana pandangan Buya mengenai kegiatan memposting aktivitas ibadah kita secara umum? Apakah itu perlu atau tidak? Membagikan momen ibadah secara terbuka di media sosial. Terima kasih atas jawabannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posting diri, mungkin saya seorang laki-laki atau seorang wanita posting fotonya untuk diberikan kepada keluarga yang di rumah, anak-anaknya dan sebagainya, adalah sah-sah saja. Kalau untuk adiknya, anaknya, Umi, saya pengen Umi lagi di mana, masa nggak boleh? Nah, tujuannya untuk kemuliaan, untuk kebaikan, sah-sah saja. Kecuali pamer kecantikan untuk diumbar di media sosial dan sebagainya, kan jadi punya masalah lain, bukan masalah postingan. Postingan adalah biasa, tinggal digunakan untuk apa, tujuannya untuk apa, itu saja. Posting foto dan sebagainya. Kalau tujuannya adalah jelek, ya jelek. Kalau tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada saudara yang di rumah dan sebagainya, mungkin keluarga di rumah pengen tahu betul sehat atau tidak. Dari kemarin udah ada WA, suamiku lagi ngapain ini, tolonglah bang. Saya sehat, nggak percaya, abang foto dulu depan Ka'bah lagi tawaf, ya sah-sah saja. Cuman yang anehnya adalah hidupnya hanya postingan, nggak sempat zikir waktu tawaf. Nah ini adalah itu yang perlu dibenahi. Ya, biarpun tidak haram lah, tapi kan keluar daripada ikrar kerinduannya kepada Ka'bah musyarrafah, kepada Allah. Foto sana sini, sampai di live. Nah, ya. Itu adalah nasihat yang hendaknya jangan seperti itu kan. Masa menahan untuk tidak urusan dengan handphone 20 menit saja nggak bisa karena Allah, tawaf yang khusyuk, berdoa dan seterusnya sampai nanti sa'i. Setelah itu ada masalah kenangan, ya dalam kenangan 1-2 deh, jangan full 20 menit 30 menit ada live. Nah, apakah haram? Ya nggak haram. Ngapain haram? Urusan begitu tidak haram, cuman mana tujuan Anda itu mau ngapain ke sana kan begitu, kecuali untuk hajat. Kalau tidak ada, namanya iseng, telah mengganggu porsi waktu ibadah Anda. Waktu kedekatan ibadah Anda sudah Anda ganggu dengan orang yang ada di rumah. Baik, ini adalah masalah posting, jadi kita tidak gampang nilai unis. Kemudian, apakah ibadah harus diekspos, apa diberitakan dan sebagainya? Kita ada urusan riya, nggak ada, bukan seperti itu kok. Riya itu sangat pribadi di dalam hati kok. Makanya kalau urusan riya, kok idahnya sederhana, hai hamba Allah. Tidak boleh Anda menuduh orang lain riya, selesai. Kalau ingin nuduh riak ke dalam diri Anda sendiri. Apakah setiap orang yang postingan pasti riak? Belum tentu. Kemungkinan Anda punya hajat sendiri. Yang nggak boleh adalah merasa saya yang paling ikhlas. Itu riak adalah urusan sembunyi di dalam diri masing-masing. Maka kita tidak bisa menilai orang lain riak. Nggak bisa sama sekali. Itu urusan hati. Orang tampak kelihatannya riak, ternyata dia lagi merangi riak. Mau gimana? Ayo. Dia sedekah. Tolong wahai kaum muslimin, saya bangun masjid. Tolong Pak Imam masjid, khatib masjid, saya mau berderma ke masjid ini, tolong nanti setiap khutbah, sebelum khutbah Jumat diumumkan kalau saya nyumbang 100 juta. Orang heboh, ini orang riya. Padahal dia lagi merangi riya di dalam hatinya. Kenapa? Dia nyumbangnya 1 miliar, hanya pengen diumumkan 100 juta. Sudah suudan lagi kita. Makanya jangan gampang nilai orang riya. Sudah, bukan urusan nilai riya. Orang posting dan sebagainya. Kalau memberi nasihat, tapi menuduh riya dan sebagainya. Ibadah, tahajud di posting sebagainya, saya tidak tahu urusan. Yang jelas kalau dia riya akan rugi dia. Tapi bisa jadi dia ingin membuktikan ke ibunya, karena sudah ada kesepakatan kok kepada saudaranya,
Pokoknya kalau kuliah ya, jangan lupa tahajudan loh ya. Ya Mi, akhirnya apa? Dia tahajud di apa ya? Live. Lebih lihat ibunya karena sudah perjanjian. Adapun keikhlasannya setelah ditutup tambah lagi 2 kali lipat, itu ikhlas. Jadi live-nya hanya berapa menit, tidak live-nya lebih banyak lagi. Maksud kami adalah jangan biasa kita menuduh, menilai orang lain dengan penilaian yang negatif, yang tidak baik. Itu bukan suatu yang baik. Nah, hanya memang urusan ibadahnya hanya kita bisa menjaga ibadah kita. Jangan sampai ternyata sia-sia. Kalau Anda terpaksa, Anda harus menyampaikan pada orang, atau amal baik Anda itu Anda curigai, ternodai dengan keriaan, maka kembalikan dengan cara melakukan yang serupa, dengan cara yang berbeda. Itulah. Misalnya, Anda sedekah 5 juta, lah kok ketahuan orang. Ya Allah, saya pengen sembunyi ketahuan orang. Disebut lagi sama Pak Haji, ini diwan dari Haji Fu ini. Maka ya biarkan sudah diketahui orang, gak ada masalah. Kalau Anda curiga, kok saya senang banget di saat disebut. Berbinar-binar. Wah, senang banget di saat disebut. Berarti sudah masuk riya dalam hati. Caranya menghapus gampang. Oh, hei hawa nafsuku, kau senang tadi disebut di depan orang banyak. Apalagi itu depan, kan kamu mau nyalonkan. Diam-diam langsung apa? Dari 5 juta, saya kali 5. 25 juta saya masukkan keropak mesin, gak ada yang tahu. Bless. Boleh Anda sholat depan calon mertua. Allahu Akbar. Sholat sunnah. Bila dia calon mertua. Tapi apa, hajar hawa nafsu. Enak aja kok sholat depan orang panjang-panjang setengah jam. Ayo ke kamar kunci. 1 jam bisa ndak sholat. Gitulah. Gitu saja. Jadi jangan gampang nilai orang dengan nilai kejelekan. Kalau ternyata Anda melakukan satu amalan, kok ternyata Anda mencurigai amal Anda itu akan terkena riya, maka segera tumpangi dengan cara yang berbeda. Itulah orang cerdas seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau sedekah, kalau berbuat baik, dia bagi dengan 4 macam. Yunfikuna bil-laili wan nahari sirra wa alaniyatan. Warna-warni. Sesaat ditampakkan agar ditiru. Tapi yang disembunyikan lebih banyak daripada ditampakkan. Sirra wa alaniyatan. Ada kebaikan dilakukan dengan sembunyi, ada kebaikan dilakukan terang-terangan, ada kebaikan dilakukan di siang hari, ada kebaikan dilakukan malam hari. Jangan monoton begitu saja. Bahkan jangan juga kalau berbuat baik sembunyi-sembunyi tok. Apalagi sedekah sirri. Maka ternyata memang hadis disebutkan oleh Nabi, sedekah yang paling hebat adalah sedekah sembunyi. Ternyata hadis itu sekarang digemari oleh orang-orang pelit. Setiap sedekah langsung buat hadis ini. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah sembunyi. Orang pelit tidak boleh pakai hadis ini. Jadi hawa nafsu itu halus menjerumuskan kita untuk mengikuti setan. Semoga Allah menjaga amal ibadah yang sudah memposting. Semoga ibadahnya ikhlas. Kemudian nanti yang mau ibadah nggak usah pakai postingan ya, biasa saja ya. Yang sudah semoga diampuni kalau itu kesalahan. Kalau tidak baik diganti lebih baik. Yang belum umroh dan belum haji semoga bisa haji. Nggak pakai sibuk dengan postingan, insya Allah ya. Lebih khusyuk, lebih istimewa, indah semuanya. Wallahu a'lam bishawab.